Bribka Danu berdiri dengan dada membusung di trotoar jalan protokol Jakarta yang sibuk. Seragamnya yang rapi dan tongkat polisi di tangannya memberinya perasaan berkuasa atas jalanan. Ia memandang rendah para pengendara, merasa bahwa tanpa kehadirannya, lalu lintas akan menjadi kacau. Dengan wajah angkuh, ia melambai ke sebuah mobil yang dianggapnya melanggar aturan, meskipun sebenarnya tidak ada kesalahan yang jelas. Ketika pengemudi menolak berhenti, Danu memukul kap mobil itu dengan keras, membuat suara dentuman yang mengejutkan orang-orang di sekitar. Ia menikmati ketakutan di mata mereka, rasa takut yang selalu membuatnya merasa lebih superior. Danu bukan hanya sekadar polisi lalu lintas biasa, ia adalah momok bagi para pengendara. Rekan-rekannya sudah berulang kali mengingatkan agar ia tidak terlalu kasar dalam bertugas, tetapi Danu selalu menanggapinya dengan tawa sinis. Kalau mereka salah, mereka harus dihukum. Kalau mereka takut, berarti mereka tahu diri. Katanya setiap kali ada yang menegur. Baginya, kekuasaan seorang polisi bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menunjukkan dominasi. Ia sering menghentikan kendaraan tanpa alasan jelas, menilang seenaknya, bahkan tak jarang meminta uang damai untuk menghindari tilang. Seringkali, pengendara yang tak tahu apa-apa hanya bisa pasrah ketika Danu memaki mereka di tengah jalan. Suatu hari, ketika matahari bersinar terik dan jalanan dipenuhi klakson kendaraan yang saling bersahutan, Danu berdiri di perempatan dengan wajah yang terlihat jenuh. Ia membutuhkan target baru untuk dijadikan pelampiasan. Matanya menangkap sebuah mobil sedan tua yang berjalan agak lambat di jalur cepat. Dahi Danu berkerut, bibirnya menyeringai sinis. Dasar pengemudi bodoh. Apa dia tidak tahu ini jalur cepat? Gerutunya. Dengan langkah penuh percaya diri, ia melompat ke tengah jalan dan mengayunkan tangan, memerintahkan mobil itu berhenti. Saat kendaraan itu melambat dan akhirnya berhenti di pinggir jalan, Danu sudah bersiap dengan segala sumpah serapah yang akan ia lontarkan. Jendela mobil itu perlahan turun, memperlihatkan seorang pria tua berambut putih dengan wajah yang tenang. Tanpa basa-basi, Danu langsung menggebrak kap mobil dan membentak, "Hei, Pak Tua. Kamu pikir ini jalanan milikmu sendiri? Hah? Kenapa jalannya lelet kayak siput?" Nada suaranya penuh amarah, tanpa sedikit pun rasa hormat. Beberapa pejalan kaki yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala, terbiasa dengan perilaku arogan Danu. Tapi pria tua itu tetap diam, hanya menatap Danu dengan mata tajam yang tak terbaca. Namun, Danu tidak peduli. Ia merasa sudah menguasai keadaan, seperti biasa. "Cepat keluarkan surat-suratmu, atau aku tilang sekarang juga," bentaknya lagi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya dalam beberapa menit ke depan. Sosok pria tua di dalam mobil itu bukan orang sembarangan. Ia bukan sekadar pengemudi biasa yang bisa Danu maki seenaknya. Tapi Danu terlalu sombong untuk membaca tanda-tanda itu. Ia tidak tahu bahwa kali ini, kesombongannya akan menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Danu masih berdiri tegap dengan tangan terlipat di depan dada, menatap tajam pria tua di dalam mobil sedan itu. Pria itu tetap tenang, tidak menunjukkan ekspresi takut seperti kebanyakan pengendara lain yang pernah Danu hadapi. Sebaliknya, tatapannya justru dalam dan dingin, seolah sedang mengamati Danu, bukan sebaliknya. Namun, Danu tidak peduli. Ia berpikir pria itu hanyalah orang tua keras kepala yang enggan mengakui kesalahannya. Dengan kasar, Danu menepuk kap mobil sekali lagi, membuat suara dentuman yang menggema di sepanjang jalan. "Saya bilang keluar, Pak. Jangan pura-pura tuli," bentaknya lantang, mengundang perhatian beberapa pengendara lain yang berhenti di lampu merah. Pria tua itu akhirnya menghela napas pelan, lalu membuka pintu mobil dengan tenang. Ia keluar dengan gerakan lambat, seolah tidak terganggu oleh teriakan Danu. Tubuhnya tegap meski usianya terlihat tidak muda lagi. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dengan celana panjang hitam, tidak ada tanda-tanda kemewahan seperti pejabat atau orang kaya pada umumnya. Namun,
Ada sesuatu dalam caranya berdiri, cara ia menatap langsung ke mata Danu, yang membuat dada Danu sedikit sesak tanpa alasan yang jelas. Tapi lagi-lagi, ia mengabaikan firasat itu. "Mana surat-suratnya? Jangan buang-buang waktu saya," kata Danu dengan nada merendahkan. Pria itu perlahan merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan dompet kulit yang tampak sudah usang. Ia membukanya dengan tenang, menarik satu kartu berwarna biru keemasan, lalu menyerahkannya kepada Danu tanpa berkata apa-apa. Dengan gerakan kasar, Danu merebut kartu itu dan meliriknya sekilas. Namun, seketika matanya membelalak. Lambang kepolisian terpampang jelas di sudut kartu itu, dan di bawahnya tertera nama serta pangkat yang membuat darahnya langsung berdesir. Komjen Komisaris Jenderal Sudarmo, salah satu petinggi tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia. Tenggorokan Danu terasa kering. Jari-jarinya yang tadi menggenggam kartu dengan kasar kini terasa lemas. Ia menatap pria itu sekali lagi, kini dengan pandangan penuh ketakutan. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meskipun udara siang itu terik. Jenderal, suaranya hampir tak terdengar. Ia ingin berkata sesuatu, ingin mencari alasan atau bahkan berlutut meminta maaf, tapi lidahnya terasa keluh. Semua keberanian dan arogansi yang tadi memenuhi dirinya kini menguap dalam hitungan detik. Komjen Sudarmo tetap diam, matanya tajam menusuk Danu seperti pisau. Lalu, dengan suara yang dalam dan tenang, ia akhirnya berbicara untuk pertama kalinya sejak insiden itu terjadi. "Apakah ini cara seorang polisi memperlakukan rakyatnya?" Suaranya terdengar begitu tenang, namun justru itulah yang membuat Danu semakin gemetar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya pertanyaan sederhana yang mengguncang seluruh tubuhnya. Seisi jalan kini sunyi, seolah waktu berhenti. Danu tahu, dalam sekejap, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Danu masih berdiri kaku, kartu identitas Komjen Sudarmo terasa begitu berat di tangannya. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya, dan jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakannya di dadanya. Tatapan sang jenderal masih tertuju padanya, penuh wibawa, tanpa perlu mengucapkan ancaman sedikit pun. Danu ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya seolah terkunci. Ia sadar, dalam hitungan detik, arogansinya yang selama ini menjadi tameng justru menjebaknya ke dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Namun, naluri defensifnya yang sudah tertanam bertahun-tahun membuatnya berusaha tetap tenang. Dengan suara bergetar, ia mencoba memutar keadaan. Anda, kenapa tidak bilang dari tadi kalau jenderal?" "Saya kan cuma menjalankan tugas, Pak," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menghindari masalah. Tapi Komjen Sudarmo hanya mengangkat alisnya sedikit, seolah menilai betapa mudahnya Danu mencoba mencari celah untuk membela diri. "Jadi kalau saya bukan jenderal, kau akan tetap memaki saya di depan umum?" tanya sang jenderal dengan nada dingin. Danu terdiam. Ia tahu tidak ada jawaban yang bisa menyelamatkannya saat ini. Di sekeliling mereka, beberapa pengendara dan pejalan kaki mulai memperhatikan kejadian itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bahkan beberapa anggota kepolisian lain yang berjaga di perempatan tampak cemas, tidak ada yang berani mendekat untuk membantu Danu. Atmosfer di sekitarnya berubah, bukan lagi ia yang berkuasa atas jalanan ini, melainkan pria tua di hadapannya yang tak perlu berteriak untuk membuatnya merasa seperti tikus kecil yang tertangkap basah. Komjen Sudarmo melangkah maju perlahan, jaraknya dengan Danu kini hanya beberapa jengkal. Dengan suara yang tetap tenang, ia berkata, "Saya sudah memperhatikanmu sejak lama, Bribka Danu. Banyak laporan tentang sikapmu yang arogan, tentang bagaimana kau menyalahgunakan seragammu. Dan hari ini, kau membuktikan sendiri betapa benar semua laporan itu." Danu semakin membatu, bukan hanya karena ia berhadapan dengan seorang jenderal, tetapi karena ia tahu apa yang dikatakan pria itu benar adanya. Selama ini, ia merasa tidak tersentuh, merasa bisa berbuat sesuka hati tanpa konsekuensi. Namun hari ini, karma datang lebih cepat dari yang ia bayangkan.
Tepat saat Danu merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya, suara Komjen Sudarmo kembali memecah keheningan. "Besok pagi, kau datang ke markas besar. Kita akan bicara lebih jauh tentang masa depanmu di kepolisian," ucapnya tegas. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil kembali kartu identitasnya dari tangan Danu dan melangkah masuk ke mobilnya. Mesin mobil sedan tua itu menyala, lalu perlahan melaju meninggalkan Danu yang masih berdiri terpaku di tempat. Semua suara di jalanan seakan menghilang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Danu merasa benar-benar kecil. Danu masih berdiri di tempat yang sama, matanya menatap kosong ke arah mobil sedan tua yang perlahan menghilang di antara keramaian jalanan. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh tenaga yang selama ini ia banggakan telah lenyap begitu saja. Beberapa rekannya yang bertugas di sekitar lokasi hanya bisa memandang tanpa berani mendekat. Mereka semua tahu, nasib Danu kini berada di ujung tanduk. Polisi yang selama ini arogan dan bertindak semaunya sendiri, kini berada dalam posisi yang tak lagi memberinya kuasa. Jalanan kembali sibuk seperti biasa, suara klakson dan deru mesin kendaraan bergema di udara, tetapi bagi Danu, dunia seolah berhenti berputar. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, mencoba mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Namun, tidak ada jalan keluar. Wajah dingin Komjen Sudarmo terus terbayang di kepalanya, dan kata-kata jenderal itu bergema di telinganya. "Besok pagi, kau datang ke markas besar." Danu tahu, itu bukan sekadar perintah biasa. Itu adalah panggilan yang bisa menentukan akhir dari kariernya di kepolisian. Pelan-pelan, lututnya mulai melemas. Ia melangkah gontai ke pos polisi terdekat dan menjatuhkan dirinya ke kursi kayu yang terasa lebih dingin dari biasanya. Rekan-rekannya hanya saling berpandangan, tak ada yang berani menegur atau sekadar menanyakan keadaannya. Mereka tahu Danu sedang menghadapi pukulan terbesar dalam hidupnya. Selama ini, ia selalu merasa tidak tersentuh, merasa bahwa ia adalah penguasa jalanan yang bisa berbuat sesuka hati tanpa konsekuensi. Tapi hari ini, ia bertemu dengan seseorang yang tidak bisa ia lawan. Malam harinya, di dalam kamar sempit kontrakannya, Danu duduk diam di tepi ranjang. Tangannya menggenggam kepalanya sendiri, napasnya berat. Ini pertama kalinya ia benar-benar merasa takut. Bukan takut karena ancaman fisik, tetapi takut kehilangan segalanya. Jika Komjen Sudarmo memutuskan untuk menindak tegas, ia bisa saja dipecat, atau lebih buruk, masuk ke dalam daftar hitam kepolisian. Semua yang telah ia bangun, status, kekuasaan, dan rasa superioritasnya bisa hancur dalam sekejap. Jam terus berdetak, tetapi Danu tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Komjen Sudarmo kembali muncul. Ia tahu bahwa esok pagi, di markas besar, ia akan menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, tak berdaya, dan sendirian. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Danu menatap bayangannya sendiri di cermin kecil di kamar kontrakannya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab akibat kurang tidur, dan seragamnya yang biasanya ia kenakan dengan penuh kebanggaan kini terasa begitu berat di tubuhnya. Hari ini, ia harus melangkah ke markas besar untuk menghadapi Komjen Sudarmo, pria yang dalam hitungan menit telah menghancurkan seluruh arogansi yang selama ini ia bangun. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Ia menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian, tapi ketakutan telah mencengkeramnya terlalu erat. Saat ia keluar dari kontrakan, jalanan sudah mulai ramai oleh aktivitas pagi. Biasanya, ia akan berjalan dengan langkah tegap, menatap orang-orang dengan mata penuh superioritas. Tapi hari ini berbeda. Langkahnya terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan pundaknya. Setiap kali melihat seorang polisi di jalan, ia merasa mereka tahu apa yang telah terjadi, seolah-olah seluruh kepolisian sudah mendengar arogansinya yang kini berbalik menamparnya. Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Sesampainya di markas besar, Danu melangkah masuk dengan tangan yang sedikit gemetar.
Ruangan besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa perwira yang melihatnya hanya menatap sekilas, sebagian dari mereka bahkan saling berbisik. Mungkin mereka tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin mereka sudah mendengar tentang kejadian kemarin. Kakinya terus melangkah melewati lorong panjang, menuju ruangan Komjen Sudarmo. Setiap langkah terasa seperti palu godam yang menghantam jantungnya. Ketika akhirnya tiba di depan pintu kayu besar dengan plakat bertuliskan, Komjen Sudarmo, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Danu menarik napas dalam-dalam. Tangannya mengepal, mencoba mengusir rasa takut, tetapi itu sia-sia. Ia mengangkat tangannya perlahan dan mengetuk pintu. Suara ketukan itu terdengar begitu kecil dibandingkan dengan suara detak jantungnya sendiri. Seketika, suara berat dari dalam ruangan terdengar, "Masuk." Danu menelan ludah untuk kesekian kalinya sebelum mendorong pintu dan melangkah masuk. Di balik meja besar dengan tumpukan berkas di atasnya, Komjen Sudarmo duduk dengan ekspresi tenang, tatapan matanya sama tajam seperti kemarin. Tanpa perlu mengangkat suaranya, jenderal itu hanya berkata satu kalimat yang membuat nyali Danu hampir runtuh seketika. "Jelaskan pada saya, Bribka Danu, mengapa seorang polisi sepertimu merasa lebih berhak atas jalanan daripada rakyat yang seharusnya kau lindungi?" Danu berdiri kaku di depan meja besar itu, tenggorokannya terasa kering seolah pasir telah memenuhi mulutnya. Ia berusaha mengatur napas, tetapi dadanya terasa sesak. Komjen Sudarmo duduk tegak, tangannya bertaut di atas meja, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya tajam, menelanjangi setiap kebohongan yang mungkin Danu coba lontarkan. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya suara jarum jam yang terdengar berdetak perlahan, menambah tekanan yang sudah begitu berat di pundaknya. "Anu, Pak Jenderal," Danu akhirnya berbicara, tetapi suaranya bergetar. Ia mencoba menyusun kata-kata, mencari alasan, mencari celah agar bisa lolos dari situasi ini. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Saya tidak bermaksud." Kata-katanya terhenti ketika Komjen Sudarmo mengangkat sebelah tangan, memberi isyarat agar ia berhenti bicara. Danu menelan ludah. Jenderal itu menatapnya lebih dalam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hatinya yang kini dipenuhi ketakutan. "Kau hanya menjalankan tugas." Suara sang jenderal terdengar tenang, tetapi justru ketenangan itu yang lebih mengancam dibandingkan bentakan. "Apakah dalam tugas kepolisian diajarkan untuk memaki rakyat? Apakah kita diberi seragam ini untuk menindas mereka yang kita anggap lemah?" Danu tertunduk, tak bisa menjawab. Ia tahu, jawaban apapun yang ia berikan hanya akan semakin memperburuk keadaannya. Ia pernah merasa bahwa seragam dan pangkat memberinya kekuatan, tetapi kini, di hadapan seorang pemimpin sejati, ia merasa tidak lebih dari seorang bocah yang ketahuan berbuat salah. Komjen Sudarmo menghela napas panjang, lalu bersandar sedikit di kursinya. "Danu," panggilnya, kali ini dengan nada lebih lembut, tapi tetap tegas. "Kau telah lama menyalahgunakan wewenangmu. Bukan hanya kemarin, bukan hanya kepadaku. Banyak laporan tentang sikapmu yang arogan dan kasar terhadap masyarakat. Apa yang kau lakukan di jalanan bukanlah tugas seorang polisi. Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan aku tidak bisa membiarkan hal itu terus terjadi." Danu menundukkan kepalanya lebih dalam. Ia tahu ini adalah akhir. Ia sudah membayangkan surat pemecatan yang akan diletakkan di meja ini sebentar lagi. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat Danu terkejut. "Tapi aku percaya bahwa seseorang bisa berubah," lanjut sang jenderal. "Aku tidak akan memecatmu hari ini, Bribka Danu. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Tapi dengan satu syarat." Danu mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh dengan campuran ketakutan dan harapan. Komjen Sudarmo menyilangkan tangannya di dada, lalu berkata dengan suara yang tak terbantahkan, "Kau akan menjalani pelatihan ulang. Dan selama 1 tahun, kau akan bertugas di daerah terpencil. Di sana, kau akan belajar arti sebenarnya dari menjadi polisi." Danu merasa tubuhnya lemas, tetapi ada sedikit kelegaan yang merayap di dadanya. Ia tidak dipecat,
Namun, harga yang harus dibayar masih terasa berat, 1 tahun di daerah terpencil. Ia mencoba membaca ekspresi Komjen Sudarmo, mencari tanda-tanda apakah ada celah untuk menawar keputusan itu, tetapi wajah sang jenderal tetap dingin dan tegas. Tidak ada ruang untuk protes. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Danu mengangguk. "Baik, Pak," ucapnya lirih, meskipun di dalam hatinya ada gelombang emosi yang berkecamuk. Komjen Sudarmo menggeser sebuah berkas ke arah Danu. "Ini adalah surat tugasmu. Mulai minggu depan, kau akan bertugas di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Tengah. Tak ada kemacetan, tak ada jalan protokol, hanya masyarakat yang butuh perlindungan dan bimbingan dari seorang polisi yang benar." Danu menelan ludah. Ia terbiasa dengan hiruk-pikuk kota, dengan kekuasaannya di jalanan yang padat, tetapi sekarang ia harus meninggalkan semuanya untuk sesuatu yang terasa seperti pengasingan. Matanya terpaku pada surat tugas itu, seolah huruf-huruf di atas kertas adalah vonis yang mengikat nasibnya. Tanpa banyak kata, Komjen Sudarmo berdiri dari kursinya, memberi tanda bahwa pertemuan telah selesai. Danu segera ikut berdiri, merasa canggung dan masih diliputi rasa takut. Namun, sebelum ia melangkah keluar, suara sang jenderal kembali terdengar, kali ini lebih rendah dan penuh makna. "Ingat ini baik-baik, Danu," katanya tanpa menoleh. Seorang polisi sejati bukanlah mereka yang ditakuti oleh rakyatnya, tetapi mereka yang dihormati karena integritas dan keberanian untuk melindungi tanpa pamrih. Kata-kata itu menusuk Danu lebih dalam daripada hukuman apapun yang bisa ia terima. Danu keluar dari ruangan dengan langkah gontai, kepalanya dipenuhi dengan berbagai pikiran. Ia belum pernah merasa sekecil ini, belum pernah merasa begitu tak berdaya. Namun, jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang bertanya, apakah ini kesempatan untuk mengubah segalanya? Apakah ini karma, atau justru hadiah yang tidak ia sadari? Di lorong markas besar yang terasa lebih panjang dari biasanya, Danu menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang kini ada di hadapannya. Minggu depan, hidupnya akan berubah total. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di desa terpencil itu, tetapi satu hal yang pasti, Danu tak lagi bisa menjadi sosok arogan yang dulu ia banggakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut bukan karena kehilangan kekuasaan, tetapi karena ia harus menghadapi dirinya sendiri. Danu duduk di dalam bas tua yang melaju pelan menuju desa tempat ia akan bertugas. Jendela di sampingnya terbuka sedikit, membiarkan angin perbukitan menerpa wajahnya, tetapi dinginnya udara tak mampu menenangkan gejolak di dadanya. Ia menatap hamparan sawah dan hutan yang terbentang luas di luar sana, pemandangan yang begitu asing baginya yang terbiasa dengan gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota. Semakin jauh bas melaju, semakin jauh pula ia dari kehidupan lamanya, dari kekuasaan semu yang dulu ia nikmati. Setelah perjalanan panjang, bas akhirnya berhenti di terminal kecil yang hanya terdiri dari beberapa bangunan sederhana. Danu turun dengan ragu, membawa tas ransel yang terasa lebih berat dari seharusnya. Tak ada satupun suara klakson, tak ada kendaraan mewah, hanya suara burung dan anak-anak yang berlarian di tanah berdebu. Seorang pria paruh baya dengan seragam polisi yang sudah lusuh menunggunya di dekat pos kecil. "Bribka Danu?" "Ya," tanyanya ramah, dengan senyum yang tulus. "Saya Aibda Surya, Kapolsek di sini. Selamat datang di desa kami." Danu hanya mengangguk, tak banyak bicara. Ia masih berusaha menerima kenyataan bahwa ini akan menjadi rumahnya selama 1 tahun ke depan. Aibda Surya menuntunnya ke kantor polisi kecil yang tampak jauh dari kesan megah. Hanya ada 2 meja kayu, beberapa kursi tua, dan 1 papan pengumuman yang penuh dengan kertas-kertas pemberitahuan. Tidak ada AC, tidak ada komputer canggih, hanya ruangan sederhana yang dipenuhi kehangatan dan kesederhanaan. "Kau akan belajar banyak di sini," kata Aibda Surya sambil menepuk bahunya. "Ini bukan kota besar, Danu. Di sini, polisi bukanlah penguasa jalanan. Di sini, kita adalah bagian dari keluarga besar." Malamnya,
Danu duduk di ranjang kayu di kamar barunya yang kecil dan sederhana. Ia melihat seragamnya yang tergantung di dinding, terasa seperti lambang kekuasaan yang kini tak lagi berarti. Ia teringat kembali kata-kata Komjen Sudarmo, bahwa polisi sejati bukanlah mereka yang ditakuti, tetapi mereka yang dihormati karena integritasnya. Danu menunduk, mengusap wajahnya dengan lelah. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa menjadi polisi berarti memiliki kendali atas orang lain. Tapi di tempat ini, ia merasa bahwa kendali itu justru telah dicabut darinya. Dalam keheningan malam desa, Danu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar bisa berubah? Ataukah ini hanya sekadar hukuman yang harus ia jalani sebelum kembali ke kehidupan lamanya? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, besok pagi, ia akan memulai hidup yang benar-benar baru. Pagi pertama Danu di desa terasa begitu berbeda. Tak ada suara sirene, tak ada teriakan pengendara yang berebut jalan, hanya kicauan burung dan suara embusan angin yang lembut. Ia mengenakan seragamnya dengan perasaan aneh. Untuk pertama kalinya, seragam itu tak memberinya rasa superioritas. Saat ia keluar dari kamar, Aibda Surya sudah menunggunya di depan kantor polisi kecil itu. "Hari ini, kita berkeliling desa," kata pria itu dengan senyum ramah. "Di sini, polisi harus dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Itu yang paling penting." Danu mengikuti langkah Aibda Surya melewati jalanan tanah yang membelah hamparan sawah dan rumah-rumah kayu sederhana. Sepanjang perjalanan, mereka disapa oleh warga dengan penuh keramahan. Anak-anak kecil berlari mendekat, tertawa, dan menyapa Surya dengan akrab. "Pak Surya, bantuin tangkap maling ayam kemarin, dong," teriak seorang bocah dengan polosnya, membuat warga sekitar tertawa. Danu hanya memperhatikan dari belakang, merasa canggung. Di kota, kehadirannya sebagai polisi lebih sering disambut dengan ketakutan. Bukan kehangatan seperti ini. Namun, suasana damai itu tiba-tiba berubah ketika seorang wanita tua berlari ke arah mereka dengan napas tersengal. "Pak Polisi, tolong, suami saya pingsan di ladang," serunya panik. Tanpa pikir panjang, Aibda Surya langsung bergerak. Danu, yang masih terkejut dengan perubahan situasi, ikut berlari mengikuti. Mereka menemukan seorang pria tua tergeletak di tengah sawah, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. "Dia kena serangan panas," kata Aibda Surya dengan sigap. Tanpa ragu, ia mengangkat pria itu ke punggungnya. "Danu, bantu saya." Danu ragu sejenak. Ia bukan tipe orang yang terbiasa menangani hal seperti ini. Di kota, ia lebih sering menghadapi pengemudi yang melawan aturan atau mengintimidasi mereka yang dianggap melanggar. Tapi kali ini, tak ada aturan yang bisa ia tegakkan, hanya ada seseorang yang butuh pertolongan. Dengan cepat, ia mengangkat kaki pria itu, membantu membawanya ke rumah terdekat. Keringat membasahi tubuhnya, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa seragam yang ia kenakan benar-benar memiliki arti. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah pria itu dan berhasil menolongnya, warga sekitar bertepuk tangan kecil sebagai tanda terima kasih. Danu duduk di teras, napasnya masih tersengal. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang biasanya ia gunakan untuk menulis tilang atau menunjuk dengan arogansi, kini digunakan untuk sesuatu yang benar-benar berarti. Aibda Surya menepuk bahunya pelan. "Hari ini, kau sudah menjadi polisi yang sebenarnya," katanya dengan senyum. Dan untuk pertama kalinya, Danu merasa bangga bukan karena kekuasaannya, tetapi karena dirinya benar-benar berguna. Danu duduk di bawah pohon besar di halaman kantor polisi kecil itu, menatap langit yang mulai berubah jingga. Keringat masih membasahi tubuhnya setelah seharian membantu warga, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan sebagai seorang polisi. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu berdiri di tengah kemacetan kota, merasa lebih tinggi dari mereka yang ia atur. Tapi di sini, di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk metropolitan, ia mulai memahami sesuatu yang lebih besar. Menjadi polisi bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang kebermanfaatan. Aibda Surya datang dengan membawa 2 gelas teh hangat,
lalu duduk di sampingnya. "Hari ini cukup berat, ya?" tanyanya dengan senyum ramah. Danu hanya mengangguk, mengangkat gelasnya dan menyesap sedikit isinya. Teh itu terasa sederhana, tetapi hangatnya meresap hingga ke dadanya. "Aku tidak pernah membayangkan polisi bekerja seperti ini," ucapnya lirih. "Selama ini aku pikir tugas kita hanya menegakkan aturan, membuat orang takut melanggar. Tapi di sini, aku merasa seperti bagian dari mereka." Surya terkekeh pelan. "Itulah yang harusnya dilakukan polisi, Danu. Kita bukan dewa, bukan penguasa. Kita ada untuk melindungi, membantu, dan membangun kepercayaan. Kalau masyarakat percaya pada kita, mereka akan mengikuti aturan bukan karena takut, tapi karena menghormati kita." Kata-kata itu menghantam Danu lebih keras daripada teguran Komjen Sudarmo. Ia menunduk, merasa malu atas sikapnya selama ini. Betapa bodohnya ia dulu, berpikir bahwa kepolisian adalah tentang kekuatan dan dominasi. Malam itu, Danu menatap seragamnya yang tergantung di kamar kecilnya. Tapi kini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulu, seragam itu adalah simbol kekuasaan baginya. Kini, ia melihatnya sebagai simbol tanggung jawab. Ia sadar, hukuman ini bukan sekadar pembalasan atas arogansinya, tetapi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Komjen Sudarmo tidak mengasingkannya, melainkan memberinya kesempatan kedua untuk benar-benar memahami apa arti seorang polisi. Esok pagi, Danu akan kembali bekerja. Bukan sebagai polisi yang arogan dan merasa berkuasa, tetapi sebagai seseorang yang siap mendengarkan, membantu, dan melindungi. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Danu menemukan kembali jati dirinya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menjadi seorang polisi yang sesungguhnya.